Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat mengerjakan tugas presentasi kali ini pada mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Andi Muhammad Zulkifli SKMMKes. Pada kali ini kelompok kami akan membahas mengenai sejarah pencarian kebenaran manusia dan ilmu pengetahuan. Adapun tujuan presentasi ini adalah untuk memberikan gambaran singkat mengenai bagaimana manusia sepanjang pencarian kebenaran serta bagaimana proses tersebut berkembang sehingga lahirnya ilmu pengetahuan modern sebagai sarana memenuhi realitas secara rasional dan sistematis. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ainula Serina sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada kali ini. Adapun rekan-rekan saya yaitu Naura Karina Henry, Ahmad Abdullah, Nur Syafika, dan Rizky Aulia. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada rekan-rekan saya untuk memulai presentasi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi saya. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai tahapan historis pencarian kebenaran oleh manusia dari era mitologis hingga ilmiah. Yang pertama ada era filsafat Yunani kuno, yaitu perkembangan pemikiran kritis dimulai pada era Yunani kuno yang ditandai dengan munculnya para filsuf yang mempertanyakan dasar-dasar realistis secara rasional. Yang kedua ada era mitologis, yaitu pada awal masa peradaban, masyarakat kuno menjelaskan realistis melalui mitos dan cerita simbolis yang diwariskan secara lisan. Selanjutnya pada masa Renaissance dan revolusi ilmiah, tokoh seperti Francis Bacon memperkenalkan metode induktif melalui eksperimen sebagai dasar pengetahuan ilmiah yang kemudian dilanjutkan oleh Galileo Galilei dengan pendekatan kuantitatif terhadap fenomena alam. Paradigma berpikir ilmiah ini menekankan bahwa kebenaran harus dapat diuji, dibuktikan, dan direvisi bila ditemukan bukti baru. Selanjutnya ada peran filsafat dalam membentuk landasan berpikir rasional menuju lahirnya ilmu pengetahuan. Yang pertama, mengganti kepercayaan dogmatis dengan rasionalitas. Yang kedua, menumbuhkan sikap kritis dan reflektif. Yang ketiga, membentuk dasar logika dan metode. Yang keempat, konsep tentang realitas dan kebenaran. Dan yang terakhir, sebagai dasar metodologi ilmiah. Terima kasih, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Bagaimana perubahan paradigma pemikiran mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan? Paradigma adalah kerangka berpikir dominan dalam suatu periode tertentu yang menentukan cara ilmuwan memahami dan meneliti dunia. Kuhn menolak pandangan bahwa ilmu pengetahuan secara bertahap dan terus-menerus. Justru, ilmu berkembang melalui lonjakan besar yang disebut perubahan paradigma. Contoh perubahan paradigma yaitu geosentris ke heliosentris, dari keyakinan bahwa bumi adalah pusat alam semesta ke matahari sebagai pusat alam semesta. Geosentris menyatakan bahwa bumi adalah pusat alam semesta, sedangkan heliosentris menyatakan matahari sebagai pusat alam semesta. Adapun dampak perubahan paradigma yaitu mengubah cara pandang ilmuwan terhadap realitas, membuka pintu bagi penemuan baru dan perkembangan teori yang lebih akurat. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai bagaimana perubahan paradigma pemikiran memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dari sisi pengaruh terhadap metode dan tujuan ilmu. Yang pertama, yaitu dari sisi metode ilmiah. Perubahan paradigma membuat metode ilmiah menjadi lebih fleksibel. Artinya, ilmuwan tidak lagi hanya bergantung pada eksperimen di laboratorium, tapi juga mulai menggunakan model, simulasi, bahkan pendekatan interdisipliner yang membuat proses penelitian menjadi lebih kaya dan terbuka terhadap berbagai pendekatan. Lalu, yang kedua yaitu dari sisi tujuan ilmu. Awalnya, ilmu hanya berfokus untuk menjelaskan fenomena alam, tapi seiring perubahan paradigma, tujuan ilmu pun berkembang menjadi untuk mengendalikan dan memanfaatkan ilmu tersebut secara etis. Artinya, ilmu tidak hanya untuk dipahami, tapi juga digunakan secara bertanggung jawab demi kebaikan bersama.
Selanjutnya, pentingnya pemahaman sejarah pencarian kebenaran sebagai dasar berpikir kritis dan ilmiah di masa kini. Yang pertama, menumbuhkan sikap kritis terhadap informasi. Dengan memahami sejarah pencarian kebenaran, kita tahu bahwa kebenaran tidak bersifat mutlak dan bisa berubah seiring waktu, sehingga kita tidak mudah percaya pada klaim tetapi menilai berdasarkan bukti dan logika. Yang kedua, meningkatkan kemampuan evaluasi dan analisis. Sejarah ilmu menunjukkan bahwa kesalahan masa lalu sering diakibatkan oleh pemikiran yang tidak diuji secara kritis. Kita belajar pentingnya memverifikasi informasi dan menghindari asumsi tanpa dasar. Yang ketiga, menghindari dogmatisme dan hoaks. Kesadaran bahwa ilmu berkembang karena keterbukaan terhadap pembaruan membuat kita waspada terhadap informasi palsu, teori konspirasi, atau fanatisme ideologis. Pemikiran ilmiah mengandalkan keraguan yang sehat, bukan keyakinan buta. Yang terakhir, membangun etika dan tanggung jawab ilmiah. Belajar dari sejarah sains mengajarkan bahwa tanpa etika bisa berbahaya. Contoh, eksperimen manusia tanpa izin di masa lalu, maka berpikir ilmiah juga harus berpijak pada moral dan kemanusiaan. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya yaitu pencarian kebenaran manusia berkembang dari mitos menuju filsafat, lalu ke ilmu modern, pengetahuan modern. Filsafat berperan penting membentuk pola pikir rasional dan kritis yang menjadi dasar lahirnya metode ilmiah. Ilmu pengetahuan sendiri berkembang melalui perubahan paradigma, menunjukkan bahwa bersifat sementara dan terbuka terhadap revisi. Memahami sejarah pencarian kebenaran sangat penting agar kita mampu berpikir kritis, menilai informasi secara objektif, serta menerapkan ilmu secara etis dan bertanggung jawab di masa kini. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.